Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Hidayah beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan dan juga jamaah. Kemudian yang saya hormati pengurus FKTM, Bapak Ketua atau yang mewakili, kemudian seluruh jajaran kepengurusan dan juga perwakilan dari masjid-masjid yang sempat hadir. Yang saya bangga-banggakan kawan-kawan penyuluh agama Kecamatan Kemiling, hadir Pak Johani dengan Pak Ibnu. Alhamdulillah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya atau salah satu rumahnya yang bernama Darul Hidayah ini. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan saya jujur baru sekali ini masuk masjid ini, ya, masuk masjid ini. Beberapa minggu yang telah lewat saya nggak pernah hadir karena kebetulan memang banyak kegiatan dan juga di luar kota termasuk di Al-Huda. Kebetulan posisi masih di Jakarta saya kan. Nah, hari ini alhamdulillah berjodoh bisa hadir di Darul Hidayah ini. Tadi saya pikir juga mau bawa mobil, tapi saya ragukan di mana ya Darul Hidayah itu. Makanya bawa motor tadi. Saya pikir itu kalau tahu jalurnya langsung dari apa? Dari playover ya enak. Tapi mikir tadi kalau nyari-nyari dulu, rupanya ditunjukkan oleh Mbah Google itu sini ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kehadiran baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pertama apresiasi yang tinggi, terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan jamaah Masjid Darul Hidayah yang telah menerima kehadiran FKTM dengan luar biasa pada subuh ini. Terasa betul bahwa memang betul-betul kita ini bersaudara, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh memang ya. Alhamdulillah. Dan melalui pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah bahwa sesungguhnya kita akan terus saling menguatkan dan mengingatkan di antara kita, karena mengingatkan dan menguatkan itu adalah bagian dari ajaran agama kita. Bapak dan saudara-saudara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Firman, bahwa masjid kita di Kemiling ini ada 100 Pak, luar biasa. Terbanyak di Kota Bandar Lampung, ya terbanyak ya. 54 musola, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan keadaan masjid dan musola itu berbeda-beda. Ada yang memang sudah mapan, ya, ada yang di tengahnya, tapi ada juga yang memang butuh perhatian luar biasa, baik dari orang luar khususnya dari pemilik-pemilik masjid atau musola itu sendiri. Karenanya kita kepengen mengetahui kondisi. Kalau tidak ada asbabnya seperti FKTM ini, ya belum tentu pula kita keliling-keliling Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu terima kasih kepada kawan-kawan FKTM
Walaupun pagi hari ini minimalis sepertinya ya. Pak Ketua tidak ada, sekretaris juga tidak ada, kawan-kawan mungkin hari ini memang banyak acara ya. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, masjid ini kan salah satu kebanggaan kita yang harus betul-betul kita jaga dan harus betul-betul kita sama-sama pelihara. Karenanya kan memang kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan masjid ini. Pertama, saya masuk di Kecamatan Kemiling ini, saya lihat manajemen SK-nya saja moran-marit. Maka saya perintahkan kepada kawan-kawan penyuluh agama, coba tertibkan SK dari pengurus masjid itu. Jadi masjid ini kan gini Pak, sesuai dengan Kepdirjen 802 ya, disebutkan di situ ya Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya masjid itu kan ada kriterianya. Pertama ada masjid nasional dan masjid negara. Jadi masjid negara itu harus berada di ibu kota negara dan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan. Yang meng-SK-kannya adalah Menteri Agama. Nah seperti kita itu Masjid Istiqlal di Jakarta. Makanya kegiatan-kegiatan kenegaraan itu biasanya diadakan di Istiqlal. Nah, masa tugas kepengurusannya itu 5 tahun. Nah, di bawah itu ada namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu untuk tingkat provinsi. Makanya kalau Bapak dan saudara-saudara mendengar ada raya, itu mesti tingkat provinsi. Nah, sementara kalau Provinsi Lampung itu masjid yang berada di Islamic Center, ya, itu Masjid Rayanya Provinsi Lampung. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi akan berdiri Masjid Al-Bakri, yaitu tempatnya di Enggal, bekas gedung Saburai, gedung olahraga ya, Gor Saburai itu, yang sekarang prosesnya lagi berjalan. Dan kalau itu jadi posisinya memang sangat tepat. Kita juga prihatin kok, masjid rayanya berada di ujung gitu, sehingga kan kurang rame. Dulu yang meramaikannya itu adalah siswa Al-Kausar, tapi sekarang Al-Kausar sudah punya masjid sendiri. Nah, jadi hanya membutuhkan orang-orang yang datang saja itu. Nah, kemudian pengurusannya itu 3 tahun. Di bawah itu ada namanya Masjid Agung. Nah, Masjid Agung itu adalah untuk tingkat kabupaten kota. Makanya kita punya Masjid Agung Al-Furqon. Berarti Agung itu punyanya pemerintah kota gitu. Nah, yang meng-SK-kan adalah wali kota atas rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Masa tugasnya juga 3 tahun. Nah, di bawah itu ada namanya masjid besar. Masjid besar itu adalah untuk tingkat kecamatan. Jadi kecamatan Kemiling ini harus ada 1 masjid besar. Yang masjid besar itu menjadi pusat kegiatan tingkat kecamatan, walaupun tidak harus di situ terus gitu, tapi harus ada. Nah, salah satunya kalau di Kemiling adalah Masjid Istiqomah ya, Husnul Khatimah, masjidnya Pak Ketua ya, ya Husnul Khatimah. Nah, di bawah itu ada namanya masjid besar tadi, Masjid Jami ya. Masjid Jami itu Bapak Ibu sekalian adalah masjid di tingkat kelurahan atau desa. Mungkin desa itu kan ada 5 masjid atau 10 masjid, maka salah satunya memang ditunjuk menjadi Masjid Jami. Masjidnya tingkat kelurahan, artinya kegiatan kelurahan itu dilaksanakan di situ, walaupun tidak seterusnya, tidak selalu di situ gitu. Tapi yang lucu sekarang ini, masjid itu banyak betul jaminya. Ya, Masjid Jami. Coba kenapa? Karena kita kurang paham bahwa yang dimaksud dengan jami itu seperti apa, Bapak sekalian. Jadi Masjid Jami itu hanya 1 dalam kelurahan.
Yang meng-SK-kannya lurah atas rekomendasi dari kepala KUA. Nah, masa tugasnya itu, pengurusnya itu 3 tahun. Di bawah itu baru ada namanya masjid lingkungan. Nah, seperti kita ini, ya, Darul Hidayah, kemudian Baitur Rahim, segala macam, ya, itu masjid lingkungan namanya. Maka SK-nya itu, ya, diusulkan oleh pengurusnya atau pengurus terpilih atau panitia pemilihan kepada ketua BKM, Badan Kesejahteraan Masjid Kecamatan, eksposio atau melekat dengan tugasnya kepala KUA. Nah, itu yang benar. Jadi pengurus masjid itu harus di-SK-kan oleh BKM. Ini sesuai dengan perdirjennya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Masa tugasnya 3 tahun. Satu periode itu 3 tahun. Tidak masalah ketua masjid itu mau syukur hidup, nggak apa-apa. Tapi per 3 tahun maka SK-nya harus diperbaiki. Kalau umpama tidak ada pemilihan, maka harus ada berita acara, musyawarah dan persetujuan dari tokoh dan masyarakat itu. Nah, ini yang benar. Nah, yang nggak benar itu ada SK pengurusnya itu ditandatangani oleh ketuanya sendiri. Gimana ceritanya? Ya, nah, SK-nya itu ditandatangani oleh ketua terpilihnya sendiri. Nah, makanya kita ingin salah satu tujuannya memperbaiki ini semua, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Karena mohon maaf, kita ini kalah jauh dari rumah ibadah saudara-saudara kita yang non muslim itu, Pak. Saya kebetulan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Saya ketua MKUB Kota Bandar Lampung, Pak. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung. Jadi pura, vihara, kemudian gereja dan sebagainya itu, tapekong itu saya sudah keluar masuk. Dan saya lihat luar biasa manajemennya, Pak. Manajemennya luar biasa. Bahkan mereka jumlah jamaahnya itu saja ada di buku itu. Bisa diketahui gitu jamaahnya itu. Umpama contoh Masjid Darul Hidayah, jamaahnya itu lebih kurang sekian. Per kepala keluarga itu sekian, anunya sekian. Termasuk rutin atau tidak, ke masjid itu mereka punya, ke rumah ibadahnya mereka punya gitu. Jadi manajemennya memang sudah bagus, Bapak-bapak sekalian. Nah, kita ingin salah satunya itu secara administrasi kita sudah benar. Yang kedua, kita ingin supaya ada semacam komunikasi di antara pengurus masjid itu. Nah, salah satu contohnya kemarin itu saya sampaikan, ini kan sudah mendekati Hari Raya Idul Adha. Di Masjid Baitur Rahman, ya, yang dekat kelurahan. Baitur Rahman itu, Pak, penyembelihan hewan korban itu selalu di atas 30 ekor. Selalu di atas 30 ekor. Nah, sementara ada kadang masjid itu yang mohon maaf, jangankan sapi, kambing 2 saja tidak, Pak. Nah, saya sampaikan dengan kawan-kawan pengurus MKTM, coba dikomunikasikan untuk subsidi silang, gitu. Kalau dibagi semua di lingkungannya Baitur Rahman itu enggak kemakan-makan, Pak. Dan mereka alhamdulillah rata-rata kan memang menengah ke atas. Nah, supaya sampai tujuan korban berbagi, ya, saya kira bagus betul kalau FKTM itu menjadi jembatan gitu, ya. Jadi jembatannya untuk dapat, oh iya Pak, nanti walaupun mungkin korbannya diolah di sini, tapi bagian daging korban bisa kita bagi Pak di sana, di masjid sana, kirim berapa bungkus, kirim berapa bungkus. Nah, ini indah betul kita, Pak. Indah betul kita, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita ini satu masjid 2 kambing sudah berebut nggak keruan.
Ya, nah jadi kita ingin. Yang kedua, ada masjid itu yang enak betul Pak. Kita masuk saja, jangankan masuk ke dalamnya, masuk ke kamar mandinya aja betah. Ibaratnya kalau disuruh tidur di kamar mandinya itu betah kita Pak. Kenapa? Karena dijaga, dibersihkan. Dan salah satu ciri-ciri masjid itu terjaga ya kamar mandi Pak, toilet Pak. Kalau masuk kamar mandinya sudah bersih, kita tahu kalau masjid itu dijaga, masjid itu luar biasa diurus gitu loh, ya. Tapi kadang kita masuk masjid itu belum lagi masuk, baru 1 meter dari pintunya Pak, sudah dapat kita bau yang luar biasa itu, bau pesing segala macam. Kenapa? Karena ternyata nggak dijaga, Bapak dan saudara sekalian. Kalau itu saja sudah tidak dijaga, bagaimana orang mau betah berada di dalamnya gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita ingin saling memberikan informasi silang gitu, bahwa sesungguhnya ngurus masjid ini kan memang kita harus banyak belajar juga Bapak dan saudara sekalian. Karena mohon maaf, ngurus masjid ini sepertinya paling mudah Pak. Kenapa paling mudah itu? Karena kalau memang tergerak hati dan masyarakat kita, jamaah kita ini menjadi luar biasa. Masjid kita ini kan rata-rata kan swadaya Pak. Jarang masjid kita yang dibangunkan oleh apa? Pemerintah. Dibantu oleh pemerintah ada. Yang sampai 50% rasa-rasanya sulit betul kita menemukan di tengah-tengah masyarakat. Paling dibantu kan hanya sekitar 5%, 95% itu swadaya. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Begitulah indahnya gitu loh, Bapak dan saudara sekalian, masyarakat kita ini. Kalau sudah urusan agama, memang luar biasa. Tapi kan memang harus luar biasa juga pengurusnya gitu. Saya kebetulan Bapak kalau pernah ke Jagabaya 2, Bapak-bapak sekalian, ada di Jalan Belia itu namanya Masjid Al-Barokah, yang menaranya luar biasa tingginya. Kebetulan saya ketua masjidnya Pak. Saya sudah 16 tahun jadi ketua masjid. Saya justru kepengen mundur. Berapa kali kepengen mundur nggak boleh Pak. Ya. Nah kita buat bagaimana masjid itu supaya memang jamaahnya itu betah gitu Pak. Jamaahnya itu betah. Nah ini hebat nih Darul Hidayah ya. Bersih, kemudian pengeras suaranya enak, karena kadang-kadang pengeras suara masjid itu belum lagi ngomong kita udah berpek duluan Pak. Makanya orang yang sholat Jumat itu juga nggak betah Pak, banyak yang tidur. Kenapa? Pengeras suaranya nggak beres Pak. Ya, kadang-kadang yang terbalik lagi ada, bagus di luar, jelek di dalam. Padahal kalau khutbah Jumat yang paling ngedengar itu yang di dalam masjid itulah Pak. Lucunya bagus di luar, jelek di dalam. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti ini kan memang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, bahwa pengurus masjid ini kan adalah pemegang amanah. Amanahnya siapa? Amanahnya Allah, kemudian amanahnya jamaah atau masyarakat. Yang jadi salah kadang-kadang pengurus masjid ini seolah-olah jadi pemilik. Ini yang jadi masalah Pak. Ya, seolah-olah jadi pemilik, sehingga kadang-kadang egonya terlalu tinggi, dikritik tidak terima, dikasih masukan tidak terima gitu. Kemudian dikasih apa? Dikasih masukan, bahasa ininya apa namanya? Sebek itu apa? Apa kalau bahasa ininya itu? Singut gitu apa ya? Ya bundung ya. Nah itu Bapak dan saudara sekalian. Nah itu Bapak dan saudara sekalian. Tapi juga memang jadi pengurus masjid ini jamaahnya harus paham. Nggak mudah Pak. Rasanya lebih enak jadi RT dari ketua masjid itu sekarang. Jujur Pak. Kalau ketua RT enak Pak. Sekarang insentifnya ada 1.700.000 per bulan. Walaupun mungkin dicairkan 3 bulan sekali. Ngurus orang nikah dia dapat duit juga, dikasih ongkos. Ngurus KTP dia dapat juga ongkos. Ketua masjid siapa masih Pak? Gak ada. Memang lillahi ta'ala kan Bapak sekalian. Yang repotnya ada ketua
ketua masjid ini benar aja belum tentu benar di tengah masyarakat itu. Ya apalagi salah. Pokoknya salah terus kalau yang namanya ngurus masjid ini Pak. Oh lihat tuh duitnya itu terbuka, pasti dipakai itu. Wah, masya Allah. Napa setannya banyak kalau ngurus masjid ini. Padahal, mohon maaf, kalau disuruh orang yang sering ngomong itu belum tentu Pak. Jangan-jangan guling-guling gak keruan kan Bapak sekalian. Tapi memang itulah tantangan kita ngurus masjid ini. Begitu pula dengan jamaahnya. Kadang yang satu kepanjangan bacaannya imamnya salah pula, kependekan salah pula, gitu loh Bapak dan Saudara sekalian. Makanya kita ingin berkomunikasi seperti ini. Coba kalau bapak-bapak ngomong seperti ini, ketuanya ngomong seperti ini, dicemooh sama masyarakatnya, ya baper, ya kan? Mundur aja dari ketua kalau nggak mampu. Itu yang ada dari masyarakat itu, Pak sekalian ya. Nah, karenanya Bapak dan Saudara sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini saya tidak terlalu banyak memberikan tausiah Bapak dan Saudara sekalian ya. Nah, saya ingin bahwa di masjid kita ini benar-benar ada komunikasi. Kenapa ada komunikasi? Karena memang kita ingin maju bersama. Bukan hanya masalah manajemen administrasi, tapi lagi-lagi Pak, kita ini kadang-kadang umat Islam ini selalu jadi mangsa ya. Apalagi ini masuk tahun politik ya, Masya Allah ya. Masuk tahun politik mulai sekarang sudah banyak betul Pak yang bergentayangan itu. Yang menyedihkan ada, kita umat Islam mayoritas tapi gak punya kekuatan sekarang ini Pak. Seperti diombang-ambingkan kata Rasulullah, yusikul umamu antada alaikum, bahwa tunggu kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman itu nanti akan seperti buih di tengah lautan. Kenapa dengan buih? Banyak jumlahnya tapi tidak punya kekuatan. Bersatu buih itu dihempaskan oleh ombak, gelombang pecah. Dihempaskan oleh gelombang ke batu karang, pecah. Padahal banyaknya bukan main. Bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, apakah karena kami waktu itu sedikit jumlahnya? Apa kata Rasulullah? Tidak. Bal antum yaumaidin katsir. Bahwa kalian di akhir zaman nanti itu banyak, bahkan terbanyak jumlahnya. Loh, tapi kenapa kami seperti terombang-ambing? Wahai baginda Rasul, kata para sahabat, ya, karena kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman itu nanti akan dihinggapi dengan penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan mati. Makanya sekarang ini samar-samar antara benar dengan salah. Ya. Sekarang ini mohon maaf Pak, benar itu bisa tertutupi oleh salah, dan salah itu seolah-olah menjadi kebenaran sekarang ini. Kenapa? Karena ketika salah itu dibiarkan terus-menerus, maka dia menjadi salah. Contoh kecil, anak-anak kita sealaman dengan kita Pak, yang benar mereka itu kan dicium. Yang namanya cium itu pasti pakai mulut sampai hidung Pak. Dicium tangan kita Pak. Itu yang benar musafahah, anak-anak salaman dengan orang tuanya. Tapi sekarang kan anak kita salaman, kalau nggak ditaruh di jidat, ditaruh pipi. Itu salah, tapi seolah-olah itu benar. Kenapa? Kita biarkan Pak kesalahan itu. Kita biarkan, dan kita nggak pernah ngomong kalau itu salah Pak. Nggak ada yang punya keberanian untuk ngomong itu salah, sehingga kesalahan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang benar. Nah, begitu pula dengan sekarang ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Nah, mari kita bersama-sama. Sekarang ini umat Islam itu banyak ya yang seperti itu. Kita doakan untuk cepat-cepat sadar sekarang ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Banyak yang karena hanya takut dengan kehilangan harta, jabatan, pengaruh,
Ya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, karenanya kita saling mengingatkan Bapak dan Saudara sekalian, sudah menjelang tahun politik ini, bahkan sudah masuk tahun politik, jelas betul akan ada gesekan-gesekan di antara kita. Kalau bisa jadi Masjid Darul Hidayah ini menjadi salah satu benteng menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dan NKRI yang kita cintai ini. Ayo kita dukung pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian pemerintah provinsi, dan lebih besar lagi pemerintah Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan umat kita ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, jangan kita sampai pecah karena beda pilihan, tapi logika kita harus kita pilih, harus kita terangkan logika kita. Kadang-kadang mohon maaf kita ini hanya hilang harga diri hanya karena duit 200.000, 250.000, tertekan 5 tahun, 10 tahun Pak kita. Nah ini gak boleh Pak, karena kalau kita milih sekarang ini, saya mau tanya bapak-bapak yang milih anggota DPR, milih pemerintah baik provinsi kota, saya mau tanya dulu, ada nggak utang kita yang dibayarkan mereka? Nggak ada kan Pak. Bahkan rata-rata kalau sudah terpilih diganti nomor teleponnya itu Pak, nggak bisa kita hubungi lagi, betul nggak Pak? Nah, sementara kita hilang Pak harga diri kita serahkan hanya karena duit 100-200 ribu Pak. Sementara mereka merusak, menggerogotnya dari dalam. Nah ini kan nggak boleh terjadi yang seperti ini. Kita betul-betul harus logis karena cintanya kita dengan negeri ini, cintanya kita dengan masyarakat kita ini. Terutama biasanya yang jadi sasaran itu bapak-bapak RT. Kenapa dengan Bapak RT? Posisi strategisnya luar biasa Pak RT itu. Oh, pasti banyak yang datang nanti dengan Pak RT. Tapi hati-hati jangan Pak RT. Dibimbing masyarakat kita untuk menjadi yang lebih logis, menjadi masyarakat yang lebih bisa melihat mana yang harus baik untuk masa depannya dan masa depan negara kita. Begitu pula dengan ketua masjid. Yang sampai ketua masjid dan Bapak RT nanti yang pertama-tama bawa umbul di neraka jahanam nanti. Hanya karena kebagi-bagi duit 50-100 ribu itu. Nah, jadi terima kasih Bapak dan saudara sekalian. Mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya dari Darul Hidayah nanti akan ada yang ikut juga. Luar biasa indahnya kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita sama-sama saling mengingatkan. Nanti Darul Hidayah akan tahu juga kondisi masjid di mungkin di Kemiling Raya, mungkin di Sumber Agung gitu Pak. Memang berat sih Pak, bangun pagi jangankan mau sholat di Sumber Agung, sholat di Kemiling Raya, kita mau sholat di masjid kita aja berat Pak. Betul ya, Pak. Tapi insya Allah selama memang di hati kita ini memang ingin berbuat yang terbaik, Allah pasti hitung pahalanya Pak. Terima kasih, mohon maaf, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, ngelantur sana sini Pak sekalian. Dan kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan masjid atau apapun, silahkan hubungi kawan-kawan FKTR. Dan kalau umpama mau komunikasi dengan KUA juga, saya sangat terbuka Pak. Kalau umpama nggak punya kesempatan kita langsung ketemu, WA saja, insya Allah saya balas Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bangun komunikasi dengan indah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi kita telah dengarkan ceramah agama, nasihat-nasihat bagi kita, tentunya sangat berharga.